Things just got real long. Cerita dimulai pada pagi hari di sebuah kepulauan, seorang wanita bernama Kaya, yang tampak sedang menyiapkan sarapan untuk adiknya. Semenjak kematian sang ibu, kini Kaya yang hidup bertiga bersama adik dan ayahnya, seolah membuat dirinya dituntut harus menjadi ibu rumah tangga seperti ini. Kaya yang tinggal di pemukiman nelayan, pamit pada ayahnya untuk menemui sahabatnya yang bernama Tessa. Tessa, treat yourself. No, seriously, that's fine. Singkat cerita, Kaya bertemu dengan Tessa yang sudah menunggunya dari tadi. Lalu Tessa mengajak Kaya ke tempat pacarnya yang bernama Julian, yang merupakan atlet jet ski. Mereka berdua pun berkenalan. Julian pun membahas perjalanan menuju sebuah pulau yang bernama Bahama. Kemudian Tessa merayu Kaya untuk ikut ke pulau itu bersamanya. Yeah, the Bahamas. Sandra and I made the trip like 1,000,000 times. I can't be out long. I have to take it. Yeah, come on, Kaya, please. Kaya pun menyetujuinya dengan syarat mereka harus kembali pulang sebelum petang. Ia pun menghubungi adiknya untuk pamit menuju ke pulau itu. Setibanya di parkiran jet ski, pria yang bernama Sander memberikan informasi tentang perjalanan dan pulau itu kepada Kaya. Pirates hiding out on the islands. They've been out there ever since. Nervous? It's rodeos out here. Mereka pun berangkat dengan jet skinya yang Kaya dibonceng oleh Sander. Things just got real weird. Singkat cerita, mereka sudah sampai di pulau tujuannya. Tessa dan Julian yang saling mengobrol bersama. Demikian juga dengan Kaya dan Sander, yang tampak menikmati obrolan bersamanya itu. Boyfriend? No. Like a really good big sister. Mereka semua juga berenang bersama di pulau itu. Makin lama, Kaya dan Sander makin dekat hubungannya. Hingga mereka tak sungkan untuk ciuman dan bergandengan bersama. Setelah puas dengan senang-senangnya, mereka pun langsung beranjak pulang, sambil menikmati keindahan lautan tersebut. Di tengah kesenangan itu, awal mula petaka pun terjadi. Saking cepatnya Julian menjalankan jet skinya, tiba-tiba Julian dan Tessa terjatuh dari jet skinya. Tak hanya terjatuh saja, Julian tiba-tiba juga terhantam jet ski milik Sander dengan sangat keras, lalu jet ski Sander pun juga menabrak jet ski milik Julian, yang akhirnya membuat mereka semua terjatuh di lautan. Jet ski mereka juga kini dalam kondisi rusak parah. Beruntungnya, Sander masih hidup meskipun mengalami luka yang cukup serius. Sementara Kaya yang tidak mendapatkan luka terus berusaha mencari Julian yang sebenarnya sudah tewas dan tenggelam. Sadar Julian sudah tewas, mereka pun bingung mau melakukan apa, karena mereka berada di tengah-tengah lautan. Tak lama, mereka melihat sebuah kapal yang sedang melintas di dekatnya. Mereka pun segera meminta pertolongan. Mereka bertiga pun diselamatkan oleh nelayan yang bernama Ray. Lalu Kaya menceritakan semuanya apa yang telah terjadi pada diri dan kawannya ini. I was doing all the way out here. Give me the keys. Can you call for help? Yeah. Kemudian Ray menyuruh mereka untuk menunggu, sementara ia akan memanggil bantuan melalui radio. Sambil menunggu Ray menghubungi bantuan, Kaya dan Tessa merawat Sander yang terluka parah. Tessa yang sedang mengambilkan air untuk Sander tetapi ia tak kunjung kembali. Kaya pun mencarinya. Ray menyebutkan bahwa Tessa sedang berada di kamar mandi. Ia pun meminta Kaya untuk jangan panik, karena sebentar lagi temannya yang seorang dokter akan mendatangi mereka. Kaya merasa cukup lega. Kaya pun berterima kasih padanya. Lalu ketika Ray sedang melakukan sesuatu, tiba-tiba Ray membungkam mulut Kaya, yang membuat Kaya pun pingsan. Ternyata, Ray bukanlah pria yang baik-baik. Kemudian, Kaya pun sadar dari pingsannya. Di sebelahnya juga terdapat Tessa yang ia ternyata juga berhasil dilumpuhkan oleh Ray sebelumnya. Mereka kini berada di sebuah berangkas kapal. Mereka berdua mencoba melihat di sekelilingnya. Tessa pun mulai menangis ketika ia melihat sebuah tulisan tolong di situ. Kaya sadar bahwa mereka bukan pertama kalinya di sini. Dengan kata lain, mereka berdua ternyata sedang diculik oleh si Ray ini. Di esok harinya, tampak berangkas kapal itu mulai terbuka. Kemudian muncullah Ray di atas, yang akan memberinya sebuah makanan. Please, I have a little brother. He's gonna be worried sick. Take your food. Namun saat Kaya akan menaikinya,
It's my goddamn boat. No, it's Ray pun marah kepadanya. Kemudian ia kembali menutup berangkas itu. Tak lama, mereka mendengar kedatangan sebuah kapal, yang ia harap ada seseorang yang bisa menyelamatkannya. Itu adalah kapal milik dokter yang akan menuju ke kapal Ray. Perhatian si dokter ahli bedah ini langsung tertuju kepada Sander yang terluka. Lalu ia menyuruh Ray untuk terus memastikan kondisi Sander agar tetap sehat. Kemudian Ray dan dokter itu melihat kondisi dua sandera hasil tangkapan Ray, terutama dengan Tessa yang mengalami cedera di bagian perut. Si dokter mencoba memeriksanya. Terlihat Kaya pun mulai memahaminya dengan kedua orang ini yang seperti akan membuatnya celaka. Di atas kapal, mereka berdua berbincang-bincang tentang itu. Ternyata mereka berdua dari awal telah bekerja sama untuk melakukan transaksi penjualan organ tubuh manusia. Ray yang akan menjual korbannya, dan si dokter yang akan membelinya. Tampak, dokter itu juga memberikan Ray sebuah foto dari korban mereka sebelumnya yang kini telah laku terjual, dan dokter itu memberikan upah hasil kerjasamanya itu. How much for the two kids? $5 each. Kemudian, dokter itu akan melakukan persiapan operasi kepada Sander, namun bukan pada lukanya. Melainkan, dokter psikopat ini akan mengambil jantung milik Sander, karena ia akan menjualnya pada seorang pasien yang sedang membutuhkan jantungnya di rumah sakit tempatnya ia bekerja. Tak lama kemudian, Kaya mendengar dan melihat dokter itu yang akan segera mengambil jantung Sander. Kaya yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa teriak histeris, melihat dada pacarnya dibedah oleh si dokter psikopat itu. Sementara Tessa yang menangis, cuma bisa meminta maaf, karena kesalahan dirinya yang mengajak mereka liburan ini. Lalu tiba-tiba, Kaya kepikiran untuk menjebol pintu berkarat dengan kawat yang ia temukan sebelumnya. Kaya terus berusaha menjebol pintu itu namun usahanya sia-sia. Di saat itu, dokter tersebut membuang jasad Sander yang kini sudah menjadi santapan oleh hiu. Sementara si dokter lagi bersantai sambil menunggu malam, untuk lanjut membedah tubuh korban selanjutnya. Selang beberapa saat, si dokter dan Ray datang menghampirinya. Lalu, ia memotret mereka untuk diinformasikan kepada pasien, yang mungkin sedang membutuhkan sebuah organ dari mereka berdua. Akhirnya mereka pun membawa Tessa. Di saat Tessa sedang menjalani pemeriksaan, Kaya lanjut mencoba membuka pintu berkarat itu agar secepatnya keluar dari tempat ini. Ketika malam datang, tiba waktunya si dokter psikopat ini untuk membedah tubuh Tessa. Kaya pun akhirnya berhasil membuka pintu itu dan kemudian keluar dari situ. Lalu ia segera menuju ke kokpit kapal untuk menghubungi bantuan. Tapi sialnya, tidak ada satupun orang yang mendengar panggilan radio dari Kaya. Kemudian ia melihat Tessa yang dalam kondisi sudah siap untuk dibedah. Kaya segera mencari senjata di sekitarnya untuk membunuh si dokter psikopat itu yang sedang sendirian. Ia pun menemukan sebuah crossbow di kapal itu. Dengan tenang, ia mencoba mendekati dokter itu. Away from her. What? You gonna shoot me? Saat si dokter terkena panah, Kaya bergegas menyelamatkan Tessa. Namun, si dokter masih bisa bertahan, lalu ia mencoba melawannya dengan mencekik Kaya. Tessa yang berhasil melepaskan ikatannya, lalu menusuk leher dokter itu dengan pisau berkali-kali. Akhirnya mereka berhasil menumbangkan si dokter itu. Kemudian mereka bergegas kabur sebelum Ray mengetahuinya. Ray yang sadar bahwa Kaya dan Tessa telah hilang. Kemudian Ray berusaha melubangi perahu milik dokter itu agar mereka berdua tak dapat kabur dari sini. Kemudian, Ray lanjut mencari keberadaan Kaya dan Tessa. Dan ternyata, ia baru mengetahuinya, bahwa mereka sedang berenang menuju kapal si dokter itu. Help me a little bit. Come on, Tessa. Lalu ketika Ray akan melakukan pengejaran, ia heran karena kapalnya itu tiba-tiba mogok. Rupanya Kaya yang begitu pintar, telah memutuskan kabel aliran bahan bakar kapalnya itu. Terlihat Ray pun semakin emosi kepada mereka yang kini sedang berjuang melawan arus laut. Tessa yang sudah kewalahan untuk berenang akibat cedera di perutnya, menyuruh Kaya agar meninggalkannya saja, daripada cuma menjadi beban untuk Kaya. I'm not leaving you. We both die. Go. Go. Karena hal itu, Kaya pun terpaksa pergi ke kapal si dokter sendirian.
Setibanya di kapal si dokter itu, Kaya berusaha untuk menyalakan kapal meski tidak tahu harus menekan tombol yang mana. Ia tak sengaja menghidupkan radio di situ dan akhirnya panggilan radio itu berhasil terhubung ke penjaga pantai. Lalu ia menceritakan apa yang terjadi, namun ia kesulitan untuk mengetahui di mana lokasinya saat ini. Lalu penjaga pantai itu menyuruh Kaya untuk mencari pemancar lokasi dan pistol suar untuk memudahkan penjaga pantai itu mengetahui lokasi keberadaannya. Kaya tak sengaja melihat foto para korban penculikan yang sedang dilelang di marketplace ilegal. Bahkan, foto dirinya pun sudah terpampang dan sedang diperebutkan oleh banyak pembeli. Lalu Kaya lanjut mencari suar yang entah berada di mana. Setelah pistol suar dan alat pemancar lokasi ditemukan, penjaga pantai itu pun memandu Kaya untuk melepaskan pinnya terlebih dulu. Lalu ia disuruh untuk melemparkan pemancar lokasi ini ke laut agar bisa langsung aktif. Tiba-tiba, ia mendengar ada suara seseorang yang akan datang. Ia mengira bahwa itu adalah Ray. Kaya pun segera bersembunyi secara perlahan. Dugaannya pun benar, bahwa orang ini tak lain adalah Ray yang telah berenang secara langsung menuju ke sini. Ray pun mencarinya dengan mengendap-endap. Ray pun menemukan Kaya, lalu menusuknya, yang membuatnya Kaya pun lemas tak berdaya. Tetapi Kaya tak diam saja. Kaya menembakkan pistol suar ke mulut Ray yang membuat ia pun kumur-kumur dengan api yang menyangkut di tenggorokannya. Perlahan-lahan, Ray pun akhirnya pun tewas terbakar. Kemudian, Kaya mencoba untuk melanjutkan misinya. Namun karena Kaya dalam kondisi terluka parah, ia dengan merangkak menuju ke sebelah sisi kapal. Ia kesulitan untuk melempar pemancar lokasi itu ke dalam laut. Saat melemparnya, pemancar itu tak jatuh ke laut. Karena Kaya telah kehabisan tenaga, ia pun pasrah dengan hal itu, dan seketika itu dirinya pun pingsan. Arus laut yang begitu besar, membuat kapal itu pun bergoyang dan alat itu pun akhirnya jatuh, kemudian langsung aktif. Hingga di keesokan harinya, tim penjaga pantai pun datang menghampiri lokasi Kaya. Mereka segera melakukan evakuasi dan memberikan pengobatan kepada Kaya yang dalam kondisi sekarat. Lalu Kaya dibawa oleh sebuah helikopter. Denyut nadi Kaya dalam kondisi sangat lemah. Tetapi para penjaga pantai terus berusaha semaksimal mungkin. Di tengah perjuangan para penjaga pantai, Tessa yang masih ke bawah arus berhasil ditemukan dalam keadaan pingsan. Helikopter pun tiba di daratan membawa Kaya dan Tessa. Ayah dan adiknya pun tiba menghampirinya. Setelah melewati perjuangan panjang, Kaya akhirnya berhasil selamat. Terlihat sang ayah pun sangat cemas mengetahui anaknya telah hilang sebelumnya. Kaya dan Tessa pun saling melihat dengan tangisan air mata, yang tak menyangka diri mereka telah berhasil selamat dari kekejaman si Ray dan si dokter psikopat itu, yang akan dijadikan dagangan ilegal organ tubuhnya itu. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita dari film yang berjudul Dead Sea. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video terbaru selanjutnya.